Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bu Guru Titik. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan cara membuat coding di Scratch untuk kuis ya teman-teman. Nanti aplikasinya atau hasil codingnya seperti ini. Kita coba saja play. Nah, di sini ada pertanyaan. Ayo main tebak-tebakan. Maukah bermain? Di sini kalau kita menjawab ya, dia akan masuk seperti ini. Lalu ada pertanyaan kedua, kerbau termasuk hewan apa? Di sini misalnya kita jawab saja herbivora. Lalu di sini akan muncul kamu benar. Selanjutnya akan menjalankan soal nomor 2. Dan seperti itu hasil jadi codingnya nanti ya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui seperti apa codingnya, simak terus video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui video lainnya mengenai Scratch coding untuk anak, teman-teman bisa cari di YouTube dan masuk ke channel saya. Di playlist ini ada playlist dengan nama Scratch coding untuk anak. Di dalamnya ini ada banyak video tutorial mengenai aplikasi Scratch coding untuk anak. Selain itu juga masih ada playlist lainnya ya teman-teman. Ada playlist platform Merdeka Mengajar, ada seputar Google Classroom, Google Drive, Dapodik, Canva for Education, akun belajar ID, tutorial Word, tutorial Excel, dan lain sebagainya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, mari subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Untuk membuat coding kuis di Scratch, terlebih dahulu kita harus menyiapkan pertanyaan ataupun soalnya dulu ya teman-teman. Saya sudah menyiapkan 2 contoh soal. Nanti kita akan membuat coding kuis di aplikasi Scratch untuk soal ini. Seperti biasa, kita bisa langsung membuat codingnya dengan memilih Create di sebelah kiri atas ini. Setelah masuk ke halaman coding ini, kita bisa langsung memilih sprite yang akan kita gunakan dan backdropnya. Saya memilih sprite-nya dulu. Saya akan menggunakan sprite Avery. Setelah itu, saya juga akan memilih backdropnya dulu. Saya akan memilih backdrop yang kita cari dulu ya teman-teman. Yang ini. Ini saya paskan dulu untuk posisi Avery-nya. Lalu kita bisa langsung membuat coding untuk kuisnya. Seperti biasa, untuk coding pertama kita menggunakan event, lalu kita pilih yang start ini. Setelah itu, kita bisa ke bagian looks. Kita buat pertanyaan dulu, yaitu pertanyaan pembuka. Di sini saya menggunakan say hello saja. Saya ganti tulisan hello-nya menjadi ayo main tebak-tebakan. Setelah itu kita menuju ke bagian sensing, kita gunakan yang ask. Kita tarik ke sini. Lalu kita ganti pertanyaannya, misalnya maukah bermain? Coba kita play dulu. Ayo main tebak-tebakan, maukah bermain? Nah, kalau coding ask itu seperti ini tampilannya. Jadi kita harus menjawabnya di sini. Setelah itu kita bisa membuat coding untuk jawabannya. Untuk jawabannya saya akan menggunakan coding di bagian kontrol, lalu kita pilih yang ini, if then else. Ini kita tarik ke bagian bawah. Setelah itu kita pilih ke bagian operator, lalu kita pilih yang ini, yang kosong sama dengan 50. Kita taruh di bagian dalam ini. Setelah itu yang kosong itu kita ganti ke bagian sensoring. Kita pilih yang answer, kita taruh di bagian ini. Seperti ini.
Lalu untuk 50-nya ini kita ganti dengan tulisan ya. Setelah itu di bagian if then yang kosong ini kita isikan yang say. Di bagian looks kita pilih say ini, kita taruh di sebelah sini, lalu kita ganti hello-nya menjadi langsung kita main tebak-tebakannya, seperti itu. Ini coba kita play dulu ya teman-teman. Ayo main tebak-tebakan, maukah bermain? Jadi di sini kita harus menjawab ya atau tidak. Kalau kita menjawab ya, maka dia akan menampilkan bubble tag ini. Langsung kita main tebak-tebakannya. Kita coba jawab dengan ya. Nah, langsung saja kita main tebak-tebakannya. Jadi seperti itu. Dan di bagian else ini yang kosong, kita taruh lagi say. Di sebelah sini kita ganti tulisannya baik kalau belum mau bermain, seperti ini. Jadi akan saya jelaskan dulu untuk block coding ini ya teman-teman. Dari awal ini, jadi dia start. Setelah start, dia akan menjalankan coding yang menampilkan bubble tag. Ayo main tebak-tebakan selama 2 detik. Setelah itu dia akan menampilkan pertanyaan, maukah bermain? Nah, setelah itu nanti kita menjawab. Kalau if answer sama dengan ya, maka dia akan menampilkan bubble tag, langsung kita main tebak-tebakannya. Tapi else kalau tidak menjawab ya, dia akan menampilkan bubble tag baik kalau belum mau bermain. Jadi di sini kita menggunakan rumus as dan if dan else ya teman-teman. Nanti akan saya buatkan video penjelasan lebih detail mengenai rumus if dan else ini. Tapi secara sederhana, rumus if dan else ini adalah rumus percabangan. Jadi misalnya if jawabannya ya, maka dia akan menampilkan ini atau menjalankan coding yang ini. Tapi kalau tidak menjawab ya, maka dia akan menampilkan atau menjalankan coding yang ada di dalam else ini. Itu secara sederhana. Coba kita praktekkan lagi. Maukah bermain? Coba kita jawab tidak ya. Nah, kalau tidak berarti dia akan menampilkan seperti tadi yang baik kalau belum mau bermain. Sekarang kita coba buat kuisnya ya teman-teman. Dari soal yang sudah kita buat, kita siapkan ini, di bagian bawah if then else ini kita masih menggunakan if then else lagi untuk membuat pilihan jawabannya. Tapi pertama-tama kita harus membuat pertanyaannya dulu. Di bagian sensing kita pilih yang coding ask ini. Di sini di bagian dalam ini kita ganti dengan pertanyaan nomor 1 ini misalnya. Saya copy, saya paste di sini. Seperti ini. Jadi nanti pertanyaan pertama itu adalah kerbau termasuk hewan apa? Herbivora, karnivora, atau omnivora. Lalu di bawahnya ini kita buat coding untuk jawabannya. Seperti di bagian atas kita menggunakan untuk kontrol if then else. Kita taruh di bagian bawah ini. Lalu untuk bagian yang kosong ini kita gunakan yang operator seperti yang ini. Kita letakkan di bagian dalam ini. Lalu yang kosong ini kita isi dengan answer ini. Jadi answer ini adalah nanti jawaban atau isian apa yang kita isikan di sini tadi teman-teman. Jadi kalau answernya sama dengan misalnya di sini 50-nya saya ganti dengan herbivora. Jadi kalau answernya sama dengan herbivora, maka dia akan menampilkan coding
kita cari di looks, saya ini. Hello-nya kita ganti kamu benar, seperti ini. Jadi kalau nanti kita menjawab benar yaitu herbivora, maka akan menjalankan coding ini, say kamu benar. Tapi jika tidak, else ini artinya adalah jika tidak jawabannya bukan herbivora, berarti kita kasih coding. Di sini kita ganti saja hello-nya menjadi maaf, kamu salah. Yang benar herbivora, seperti ini. Jadi arti dari if dan else ini seperti tadi ya, yaitu untuk percabangan atau coding percabangan. Jadi dia jika dia menjawab herbivora, maka dia akan menjalankan coding ini. Tetapi jika tidak, dia akan menjalankan cabang yang lain, yaitu maaf kamu salah. Yang benar adalah herbivora. Coba kita jalankan dulu. Ayo main tebak-tebakan. Maukah bermain? Kita jawab ya, seperti ini. Kita enter. Langsung kita main tebak-tebakannya. Kerbau termasuk hewan apa? Kita coba jawab yang benar dulu ya teman-teman. Herbivora. Enter. Dan di sini kamu benar. Jadi kalau jawabannya benar, dia akan menampilkan coding yang ini, else, atau jika tidak, maka dia akan menampilkan maaf kamu salah. Coba kita coba dengan jawaban yang salah. Ini kita jawab dulu ya. Misalnya di sini kita jawab dengan karnivora. Maaf kamu salah, yang benar herbivora. Jadi seperti tadi ya teman-teman. Kalau salah akan menjalankan ini, dan kalau tadi bubble text-nya terlalu cepat, kita bisa sesuaikan untuk durasinya. Yang angka 2 ini kita ganti menjadi 4 detik misalnya, seperti ini. Yang lainnya juga bisa kita sesuaikan untuk detikannya. Dan selanjutnya kita buat untuk pertanyaan yang kedua, yaitu ini. Singa termasuk hewan pemakan titik-titik. Kita copy saja untuk pertanyaan pertama ini. Kita keluarkan dulu yang ini. Lalu kita pencet Ctrl C. Kita pencet lagi Ctrl V. Maka dia sudah tercopy menjadi 2. Ini saya kembalikan lagi dulu. Dan ini pertanyaan nomor 2. Kita tadi sudah tidak perlu membuat dari awal. Kita bisa mengkopinya dari pertanyaan pertama. Untuk block coding ini bisa kita gunakan Ctrl C untuk copy, Ctrl V untuk paste. Ini soalnya saya ganti dengan soal nomor 2. Saya paste di sini. Untuk kunci jawaban benarnya adalah di sini saya ganti dengan daging, karena singa termasuk hewan pemakan daging. Jadi kalau nanti jawabannya daging, dia akan menjalankan kamu benar. Tapi kalau jawabannya bukan daging, maka dia akan menjalankan maaf kamu salah. Yang benar adalah di sini herbivoranya kita ganti daging. Seperti ini. Setelah itu kita taruh di bagian bawah ini, seperti ini. Coba kita jalankan untuk codingnya. Kita play lagi. Ayo main tebak-tebakan. Maukah bermain? Kita jawab ya. Langsung kita main tebak-tebakannya. Kerbau termasuk hewan apa? Di sini saya jawab herbivora. Kamu benar. Singa termasuk hewan pemakan. Di sini coba saya jawab dengan daging. Kamu benar. Nah, seperti itu. Oh ya teman-teman, di sini masih ada yang terlewat ya teman-teman. Jadi misalnya
Di sini ada pertanyaan tadi, maukah bermain? Kalau menjawab ya, maka dia akan langsung menjalankan yang ini. Langsung kita main tebak-tebakannya. Lalu langsung menjalankan coding yang ini, coding pertanyaan pertama. Tapi kalau dia menjawab tidak, maka dia akan menjalankan ini. Baik, kamu belum mau bermain. Nah, di sini kita tambahi coding lagi di bawahnya ini agar ketika dia menjawab tidak, dia tidak akan lanjut menjalankan coding pertanyaan ini. Jadi kita coba play dulu agar lebih mudah dipahami. Kita play. Ayo main tebak-tebakan. Nah, di sini misalkan kita jawab tidak. Seharusnya ketika kita jawab tidak itu, maka dia tidak akan menjalankan coding pertanyaan 1 dan 2 ini. Jadi sudah selesai di sini. Seharusnya seperti itu yang benar. Tetapi kalau codingnya susunannya seperti ini, maka walaupun kita menjawab tidak, dia akan tetap menjalankan yang ini. Yaitu pertanyaan pertama, kerbau termasuk hewan apa? Coba kita jawab dulu tidak. Nah, ini dia setelah kita jawab di tidak, dia tetap menjalankan pertanyaan untuk soal pertama. Seharusnya itu ketika kita menjawab tidak, maka aplikasi ini hanya menjalankan ini, bubble tag, baik kamu belum mau bermain. Setelah itu stop di sini, dia tidak akan ke bawah. Seharusnya seperti itu. Tapi kalau block codingnya seperti ini, maka tidak bisa seperti itu. Jadi agar bisa berhenti di coding ini, maka kita harus menambah coding lagi, yaitu di kontrol kita pilih yang stop all ini, kita letakkan di bawahnya say ini. Baik, kamu belum mau bermain. Setelah itu dia akan menjalankan coding ini, stop all, yang artinya ketika jawabannya tidak, maka sudah berhenti di sini. Dia tidak akan lanjut ke bawahnya ini. Kecuali jika jawabannya ya, maka dia akan langsung ke coding ini. Setelah itu dia akan melompat ke coding ini. Tidak menjalankan coding stop all ini. Coba kita praktekkan dulu kalau kita menjawab tidak. Ayo main tebak-tebakan. Maukah bermain? Tidak. Baik, kalau kamu belum mau bermain. Nah, jadi seperti ini, dia tidak menjalankan untuk kuis ataupun pertanyaan yang ke-1 dan kedua. Jadi kita harus menaruh coding stop all di sini. Seperti itu ya teman-teman untuk membuat coding kuis di aplikasi Scratch. Saya jelaskan secara sederhana dari coding-coding ini lagi. Untuk coding pertama ini adalah coding start. Lalu setelah start dia menjalankan atau menampilkan bubble tag, ayo main tebak-tebakan. Setelah itu ada pertanyaan, maukah bermain? Dan kalau jawabannya iya, berarti dia akan menjalankan yang ini. Langsung kita main tebak-tebakannya. Tapi kalau jawabannya bukan ya, dia akan lompat ke sini, menjalankan yang di dalam else. Dia akan menampilkan bubble tag, baik kamu belum mau bermain. Setelah itu dia akan menjalankan coding stop all ini yang berfungsi agar aplikasi berhenti dan tidak melanjutkan ke bagian bawah ini. Lalu kalau jawabannya iya, maka dia akan menjalankan ini. Setelah itu dia akan lompat ke bagian yang ini, pertanyaan pertama, kerbau termasuk hewan apa? Setelah itu dia akan menjalankan yang di dalam if dan else ini, yaitu dia akan mengecek apakah jawabannya herbivora. Kalau jawabannya sama dengan herbivora, maka dia akan menjalankan bubble tag yang ini, kamu benar selama 2 detik. Tetapi kalau tidak, dia akan menjalankan yang ini, maaf kamu salah, yang benar herbivora. Setelah itu dia akan lanjut ke bagian bawah ini untuk pertanyaan selanjutnya. Jadi seperti itu fungsi untuk coding if then else ini. Jadi coding untuk percabangan, yaitu cabang pertama, cabang kedua. Jadi seperti itu teman-teman untuk
video kali ini dari saya. Dan bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel saya, mari dukung channel saya dengan cara subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi pemberitahuan video terbaru dari saya selanjutnya. Terima kasih, semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.